Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bercerita salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW tentang ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen konten ini. Kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan Bani Abu Talib. Permusuhan dengan kaum kafir menyebabkan penderitaan dan kesusahan kaum muslimin semakin bertambah. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan mereka meninggalkan Makkah. Banyak para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Walaupun pada saat itu Habasyah dipimpin oleh seorang raja Nasrani yang terkenal karena kasih sayang dan keadilannya. Pada bulan Rajab tahun kelima sejak Rasulullah SAW menjalankan dakwah, rombongan pertama telah diberangkatkan ke Habasyah. Rombongan itu berjumlah kurang lebih 12 orang lelaki dan 5 orang wanita. Orang-orang kafir Quraisy pun segera mengejar untuk menghalangi kaum muslimin. Namun mereka tiba di pelabuhan setelah kapal kaum muslimin bertolak. Setibanya di Habasyah, rombongan kaum muslimin mendengar kabar burung bahwa seluruh orang Quraisy telah memeluk Islam dan Islam telah mendapatkan kemenangan. Mendengar berita itu, mereka sangat gembira. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke tanah air mereka. Tetapi ketika hampir tiba di Makkah, mereka mendapati bahwa berita itu hanya tipuan belaka. Karena ternyata gangguan dan permusuhan terhadap orang-orang Islam tidak berkurang sedikit pun. Dengan terpaksa mereka segera berlayar kembali ke Habasyah. Sedangkan sebagian dari mereka terus memasuki kota Makkah dengan perlindungan orang yang berpengaruh. Peristiwa ini dikenal dengan nama hijrah ke Habasyah yang pertama. Tidak lama setelah kejadian itu, satu rombongan sahabat yang lebih besar jumlahnya, yaitu sekira 83 orang lelaki dan 18 orang wanita, hijrah ke Habasyah. Kepergian para sahabat yang kedua ini dikenal dengan sebutan hijrah ke Habasyah yang kedua. Dalam rombongan hijrah yang kedua ini termasuk diantaranya sejumlah sahabat Nabi yang pernah ikut pada hijrah yang pertama. Kepergian orang-orang Islam ke Habasyah menimbulkan kemarahan kaum kafirin Quraisy. Mereka mengirim satu rombongan khusus ke Habasyah dengan membawa bermacam-macam hadiah untuk membujuk Raja Najasyi dan orang-orang penting di istananya serta pendeta-pendeta Nasrani. Setibanya di Habasyah, mereka segera menemui pembesar-pembesar istana dan para pendeta Nasrani. Dengan menyuap para pembesar istana dan para pendeta itu, mereka berhasil menemui raja. Mereka bersujud di hadapan raja sambil meletakkan beraneka macam hadiah di hadapannya. Lalu mereka berkata, "Tuhanku, Tuanku, sebagian dari warga kami telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan telah memeluk agama baru yang bertentang dengan agama kami dan agama Tuhan. Mereka telah datang untuk menetap di sini. Pembesar-pembesar Makkah, orang tua dan kaum kerabat mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Kami memohon agar Tuhan bersedia menyerahkan mereka kepada kami." Raja Habasyah menjawab, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami tanpa memeriksanya lebih dahulu. Biarlah mereka dibawa ke hadapan kami supaya kami dapat menelaah perkataan-perkataan mereka. Jika tuduhan kalian benar, kami akan menyerahkan mereka kepada kalian." Kemudian Raja Najasyi menyuruh pegawainya untuk membawa kaum muslimin ke hadapannya. Namun kaum muslimin merasa khawatir karena tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tetapi Allah SWT menolong mereka dan memberi semangat kepada mereka. Sesampainya di hadapan raja, mereka menyampaikan salam kepada raja. Seorang aparat raja berkata, "Kalian tidak mempunyai sopan santun karena tidak bersujud kepada raja. Nabi kami melarang kami bersujud kepada selain Allah." Jawab mereka, lalu sang raja meminta mereka untuk menceritakan perihal yang sebenarnya. Salah seorang sahabat, yaitu Ja'far radhiyallahu anhu, bangun lalu berkata, "Wahai Tuan Raja,
Dahulu kami ini manusia jahil. Kami tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Kami menyembah batu-batu dan memakan bangkai serta mengerjakan berbagai jenis kejahatan yang keji. Kami pun memutuskan hubungan silaturahmi yang kuat di antara kami akan menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya datanglah seorang Nabi yang membawa pembaharuan dalam kehidupan kami. Keturunannya yang mulia, kejujurannya dan kehidupannya suci bersih sudah kami kenal dan telah tersebar luas. Beliau mengajak kami supaya menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Beliau memerintahkan kami agar melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Beliau mengajarkan kepada kami supaya berkata benar, menunaikan amanah, menghormati kaum kerabat dan berbuat baik terhadap tetangga. Dari beliau kami belajar solat, puasa, zakat dan berkelakuan baik. Beliau melarang perbuatan zina, berdusta, memakan harta anak yatim secara zalim dan menfitnah. Kami diajar supaya menjauhi perbuatan jahat, pertumpahan darah dan sebagainya. Beliau juga mengajarkan kami Al-Quran, kitabullah yang mengagumkan. Oleh kerana itu kami percaya kepada beliau. Kami mengikuti jejak langkahnya dan menerima ajaran yang dibawanya. Karena hal itulah kami diganggu dan disiksa supaya kami kembali kepada agama semula. Karena kekejaman mereka telah melampaui batas peri kemanusiaan, maka dengan izin beliau kami datang ke negeri ini untuk memohon perlindungan Tuhan. Alhamdulillah, itu salah satu kisah hijrahnya kaum muslimin ke Abasah dan pemboikotan Bani Abu Talib. InsyaAllah itu part pertama. InsyaAllah nanti akan datang part yang kedua. Jangan lupa di subscribe, like, komen konten ini. Kita tutup cerita ini dengan doa kifarah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.